Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi adalah sebuah kitab kamus hadis yang digunakan untuk melakukan takhrijul hadis dengan menggunakan salah satu kata dari matan hadis yang ingin ditelusuri sumbernya atau yang ingin diteliti. Jikalau kita menemukan sebuah hadis, sebuah cuplikan matan hadis, maka kita ambil salah satu kata dari matan hadis tersebut untuk digunakan mencari sumber hadis dengan merujuk kepada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Kitab Al-Mu'jam Mufahras ditulis atau disusun oleh Dr. A.J. Wensing, adalah seorang dosen bahasa Arab di Universitas Leiden. Kitab Al-Mu'jam Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi dicetak dalam bentuk 7 jilid atau 7 juz. Seperti dilihat pada bagian samping, pada juz yang pertama melampirkan kata-kata yang diawali dari huruf alif sampai ha, juz yang kedua huruf kha sampai sin, juz yang ketiga lanjutan huruf sin sampai to, juz yang keempat lanjutan to sampai ghain, juz yang kelima dari ghain sampai kaf, juz yang keenam huruf kaf sampai nun, dan yang terakhir juz yang ketujuh melampirkan kata yang diawali huruf nun sampai ya. Untuk menggunakan kitab Al-Mu'jam Mufahras terlebih dahulu kita harus memahami anatomi atau bagian-bagian yang ada pada masing-masing halaman, pada setiap halaman yang ada dalam kitab Al-Mu'jam Mufahras. Sebagai contoh dapat dijelaskan di sini, kita lihat pada juz yang pertama, halaman pertama dari juz pertama, bagian isi. Pada setiap bagian atas dari halaman kitab Mu'jam Al-Mufahras melampirkan kata-kata. Bisa jadi kata dasar atau kata-kata yang mewakili kata-kata yang ada di dalam bagian tengah daripada halaman yang ditampilkan dalam kitab Mu'jam Mufahras. Kata-kata di atas ini adalah mewakili kata-kata yang ada di bagian isi pada setiap halamannya. Maka untuk mempermudah kita menelusuri kata dari sebuah matan hadis, dari salah satu matan hadis kita, pertama kita harus melihat bagian atas pada setiap halaman ini untuk mempermudahkan kita melacak kata-kata tersebut ada tidak di dalam bagian isinya. Mungkin di sini bisa saya contohkan. Misalnya kata abada yang ada pada bagian atas mewakili kata abada yang ada pada bagian isi dari halaman ini. Kemudian di bawahnya, di bawah kata-kata, di bawah pecahan kata yang ingin kita cari itu adalah cuplikan potongan dari matan hadis. Selanjutnya, contoh cuplikan ini, misalnya kita baca di sini, hadhil bahaim laha awabid ka awabidil wahash. Dan yang terletak di bawah cuplikan hadis tersebut adalah rumus-rumus atau inisial yang merujuk kepada kitab-kitab hadis, kitab-kitab induk hadis. Untuk diketahui bahwa kitab Al-Mu'jam Mufahras menghimpun 9 kitab induk hadis di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Sunan Ad-Darimi. Masing-masing kitab tersebut diinisiali dengan rumus-rumus sebagaimana yang akan kita jelaskan. Sebagai contoh di sini, kha adalah inisial atau rumus dari Sahih Al-Bukhari, mim Sahih Muslim, dal Sunan Abi Daud, ta Sunan At-Tirmizi, nun Sunan An-Nasa'i, qaf ini
satu redaksi, satu versi menggunakan jah. Jadi sama dengan Sunan Ibnu Majah. Qaf sama dengan jah, yaitu Sunan Ibnu Majah. Dal ya Sunan Ad-Darimi. Halam itu sama dengan Hamim, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih Al-Bukhari, Kitabul Jihad. Jadi kata-kata yang ada setelah huruf-huruf tersebut menunjukkan nama kitab. Sahih Al-Bukhari, Kitabul Jihad. Kemudian angka yang ada pada kata-kata atau huruf-huruf yang ada seperti di Bukhari, Sahih Bukhari, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi itu menunjukkan nomor bab. Saya ulangi, nomor-nomor yang ada setelah huruf-huruf yang menginisiali Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi itu menunjukkan nomor bab. Maka kita baca di sini Sahih Al-Bukhari, Kitabul Jihad, nomor bab 191. Kemudian ini adalah nama kitab. Nama kitab yang merujuk kepada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Kitabul Syirkah, nomor bab 3 dan nomor bab 16. Masih kepada Sahih Bukhari, Kitabuz Zabaih, nomor bab 15, 18, 23, 36, 37. Kemudian khusus untuk mim atau Sahih Muslim dan to, ada nanti to, Muwatta Malik, kata atau huruf angka yang ada pada mim dan to atau Sahih Muslim dan Muwatta Malik, angka yang ada di situ adalah menunjukkan nomor hadis, nomor urut hadis. Maka kita membaca di sini mim Kitabul Adahi, nomor hadis yang ke-20. Sama dengan nanti Muwatta Malik. Muwatta Malik tadi ditandai dengan huruf to. Angka-angka yang ada setelah mim dan to itu menunjukkan nomor urut hadis. Selanjutnya kita baca Sunan Abi Daud, Kitabul Adahi, nomor bab 14, Sunan At-Tirmizi, Kitabus Shayd, nomor bab 19, Sunan An-Nasa'i, Kitabus Shayd, nomor bab 17 dan 35. Kemudian lanjutkan di sini Dohaya ini merujuk kepada nun tadi. Sunan An-Nasa'i, Kitabul Dohaya, nomor bab 26. Sunan Ibnu Majah, Kitabuz Zabaih, nomor bab 9 dan 17. Sunan Ad-Darimi, Kitabul Adahi, nomor bab 15. Kemudian khusus untuk halam atau hamim yang menunjukkan kepada Musnad Ahmad bin Hanbal, dia hanya mencantumkan angka dengan dua versi. Versi yang pertama dicetak atau ditulis dalam bentuk yang lebih besar dari angka yang lain. Angka yang tertulis lebih besar ini menunjukkan juz atau jilid. Kemudian angka-angka yang kecil ini menunjukkan halaman. Ini khusus untuk Musnad Ahmad bin Hanbal. Maka cara membaca halam di sini adalah Musnad Ahmad bin Hanbal juz yang ketiga, nomor halaman 463 dan 464. Kita akan coba baca rumus yang lain. Ya, misalnya di sini cuplikan hadisnya berbunyi hal lakum fil falahi warush akhiral abad. Cuplikan hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir surah yang ketiga. Surah yang ketiga adalah surah Ali Imran, bab yang keempat. Kalau yang di atas ini adalah cuplikan hadisnya berbunyi Allahul Abad, terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Kitabud Du'a, nomor bab yang ke-10. Demikian cara membaca rumus-rumus yang ada dalam kitab Al-Mu'jam Mufarras. Sekarang kita mencoba untuk mencari hadis dalam buku atau kitab apapun yang buku itu tidak melampirkan hadis itu dari mana sumbernya. Maka kita ingin mencari tahu sumber hadis itu dari mana dengan menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi.
Misalnya kita mencari atau membaca kitab fikih sunnah. Fikih sunnah ini adalah kitab fikih yang disusun oleh Sayyid Sabiq. Seperti yang tercantum di sini, Sayyid Sabiq. Kita cari halaman yang melampirkan hadis dari kitab ini. Misalnya terdapat kalimat seperti ini. Fafil hadisis sahihi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sayyid Sabiq hanya mencantumkan kualitas hadis. Dia mengatakan hadis ini hadis sahih, tetapi tidak menunjukkan kepada kita atau kepada pembaca, audien, dari mana dia merujuk atau mengambil hadis ini, atau apa kitab hadis yang menjadi sumber hadis yang dia kutip ini tidak dijelaskan atau tidak diberitahu kepada kita. Apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau apapun, tidak dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai penulis kitab ini. Maka kita ingin mencari tahu hadis ini dari mana sih sumbernya. Hadis yang mana? Hadis min husnil islamil mar'i ini. Apa sih kitab hadisnya? Maka kita akan mencoba menggunakan kitab Al-Mu'jam Mufarras dengan memakai salah satu dari kata yang ada dari matan hadis ini, yaitu kata tarkuhu. Kata tarkuhu asal katanya tentu adalah taroka. Kita buka kitab Al-Mu'jam Mufarras. Kita cari juz-juz yang ada di sini, kata yang diawali huruf ta. Pada juz yang pertama tadi sudah disebutkan berisi kata-kata yang diawali huruf alif sampai ha. Berarti huruf ta itu kan berada di juz yang pertama. Pada bagian atas di sini, pada bagian di sini sebelah kiri, uraiannya juz yang pertama itu isinya alif, huruf alif, ba, ta. Ini huruf ta. Kita cari kata-kata yang ada di sini taroka, yang merupakan asal kata tarkuhu tadi. Kita cari taroka di sini. Ini kan bayana, kita cari taroka. Kita cari taroka, taba'a, tajaro, terasa, taroka. Oke, taroka. Sudah ketemu taroka di sini. Taroka. Kita cari pada bagian isinya kata tarku, tarkun. Ini dia tarkun. Mungkin bisa dapat dilihat. Oke, tarkun. Tarkun ya. Ini. Kita cari lagi di bawahnya, di bawah kata ini hadis yang tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, akhirnya kita temukan ini dia hadisnya. Jadi tadi kita temukan hadis ini pada kitab Al-Mu'jam Mufarras jilid yang pertama. Halamannya di sini bisa dilihat 200. Ini dia 271 jilid yang pertama. Sumber hadis ini sebagaimana dikemukakan dalam kitab Mu'jam Mufarras adalah berasal dari Sunan At-Tirmizi, Kitabuz Zuhud nomor bab 11. Dan kitab yang lain adalah Sunan Ibnu Majah, Kitabul Fitan nomor bab yang ke-12, Muwatta' Malik, Kitab Husnul Khuluq pada nomor hadis yang ke-3. Dan Kitabul Kalam masih diambil dari Muwatta' Malik, Kitabul Kalam nomor hadis yang ke-17. Kita coba mencari hadis ini dari kitab apa saja? Kitab ini Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi, Kitabuz Zuhud nomor bab 11. Ini adalah kitab Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi
dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Nama lengkapnya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Ini nama pengarangnya. Penelitinya atau pentahkiknya bernama Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita cari tadi Kitabuz Zuhud sebelah kiri. Ini adalah nama-nama kitab, bisa kita lihat dengan mudah. Kitabuz Zuhud, Kitabuz Zuhud. Samping kitab ini ada nomor kitab ya. Tapi yang kita cari adalah Kitabuz Zuhud, nomor bab 11. Kitabuz Zuhud, Kitabuz Zuhud. Kita cari Kitabuz Zuhud. Ini dia, yaitu nomor kitab yang ke-34. Kita klik. Ya, Kitabuz Zuhud. Kitabuz Zuhud, nomor kitabnya 34. Yang kita cari adalah bab yang ke-11. Ini bab yang pertama. Kita cari bab yang ke-11. Ya, ini adalah bab yang ke-11. Kita cari hadis yang tadi, min husnil islamil mar'i. Terdapat di sini. Ini dia hadisnya. Hadis ini nomor urut hadisnya ke 2317. Para periwayatnya dari penulis kitab yaitu Imam At-Tirmizi, kemudian Ahmad bin Nasr An-Nasaburi dan yang lain, dari Abu Mushir, dari Ismail bin Abdullah bin Sama'ah, dari Auza'i, dari Qurrah, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih menurut siapa? Menurut pentahqiq kitab tadi, yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sementara kualitas hadis ini menurut penulisnya, yaitu Imam At-Tirmizi, adalah hadza hadisun gharibun la na'rifuhu min hadisi Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal wajhi. Hadis ini hadis gharib, kata Imam At-Tirmizi. Kami tidak mengetahui hadis ini dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, kecuali dari jalur yang disebutkan ini. Jadi kita akhirnya mengetahui bahwa hadis yang terdapat di dalam kitab kitab fikih sunnah tadi ternyata bersumber dari kitab Sunan At-Tirmizi, nomor hadis yang ke 2317. Kualitasnya sahih menurut Nasiruddin Al-Albani, tetapi menurut At-Tirmizi hadisnya gharib, dan para periwayatnya seperti yang Anda lihat pada halaman ini, yaitu pada halaman 524. Demikian cara mencari atau menelusuri kitab sumber hadis berdasarkan penggunaan salah satu kata dari matan hadis dengan dibantu dengan kitab Al-Mu'jam Mufahrasli Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi karya Ajay Wensing. Wallahu a'lam.